elektronik telah menjadi tulang punggung bagi kemajuan teknologi modern yang menyediakan solusi inovatif untuk kebutuhan sehari-hari dan bisnis di seluruh dunia. Dari perangkat rumah tangga hingga sistem industri yang kompleks, perusahaan elektronik terus mendorong batas-batas kemungkinan teknologi dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Industri elektronik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Populasi yang besar serta sumber daya yang melimpah sangat mendukung Indonesia dalam pembuatan produk elektronik yang menjadi kekuatan Indonesia sebagai pasar produk jadi elektronika. Hal ini memberi keyakinan bagi investor baru untuk masuk ke Indonesia dan menanamkan modal. Selain itu, investor saham pemerintah juga telah mendorong investasi dalam sektor ini, yang menyebabkan banyak pabrik atau perusahaan besar elektronik mulai beroperasi. Salah satu produk yang sering kita jumpai dalam industri elektronik adalah air conditioning atau AC. Perusahaan AC ini di Indonesia terus berkembang karena permintaannya yang tinggi di pasaran. Dengan iklim yang tropis, AC merupakan kebutuhan yang paling penting bagi banyak orang. Namun, persaingan antara perusahaan ini bisa cukup sengit. Pada saat itu, semakin banyak perusahaan yang berfokus pada inovasi efisiensi energi untuk menarik pelanggannya, seperti filter pencemaran udara dalam ruangan atau penggunaan bahan ramah lingkungan. Tingginya permintaan AC di Indonesia menjadikan penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai perusahaan AC di Indonesia. Nah, mulai dari perusahaan AC yang paling sering diminati di Indonesia, penulis juga ingin mengetahui perusahaan AC tersebut masuk ke dalam struktur pasar yang mana. Nah, selain itu, bagaimana cara atau strategi perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan pasar. Apakah perusahaan tersebut menggunakan strategi yang meningkatkan kualitas dari produk atau layanannya, atau penulis juga ingin mengetahui bagaimana perusahaan AC tersebut menunjukkan kinerja yang baik. Nah, untuk mengetahui berbagai pelayanan dari pernyataan tersebut, maka dapat dilakukan dengan analisis SCP pada perusahaan AC di Indonesia. Untuk yang pertama, menganalisis struktur pasar industri elektronik AC. Untuk menentukan struktur pasar industri elektronik AC ini menggunakan rumus CR4 atau konsentrasi rasio 4, yaitu dengan mencari dahulu 4 perusahaan terbesar yang mewakili industri elektronik AC. Ada 4 perusahaan terbesar pada industri elektronik AC ini, yaitu yang pertama PT Panasonic Global Indonesia, yang kedua PT LG Electronics Indonesia, yang ketiga PT Sharp Electronic Indonesia, dan yang keempat PT Samsung Electronic Indonesia. Setelah itu kita mencari pangsa pasar keempat perusahaan yang terbesar tadi. Di sini sudah terlihat PT Panasonic memiliki pangsa pasar 16,20%, PT LG memiliki pangsa pasar 25,67%, PT Sharp memiliki pangsa pasar 19,76%, PT Samsung memiliki pangsa pasar 15,78%. Setelah itu kita menggabungkan atau menambahkan keempat pangsa pasar tadi dan hasilnya didapat 77,41%. Dari hasil tersebut, industri elektronik AC ini masuk ke dalam struktur pasar oligopoli ketat, di mana pada pasar oligopoli ketat, 4 perusahaan terbesar memiliki pangsa pasar atau market share gabung lebih dari 60%. Selanjutnya, membandingkan perilaku antar 4 perusahaan. Kami membandingkan keempat perilaku perusahaan menggunakan faktor inovasi. Yang pertama, Panasonic Global Indonesia. Dalam meningkatkan produk AC-nya, PT Panasonic Global Indonesia meluncurkan inovasi terbaru pendingin ruangan AC yang menghasilkan O radikal 2 kali lebih banyak sehingga 9,6 triliun dan lebih efektif dibanding seri sebelumnya. Produk AC tersebut bernama AC 2-in-1 Nano TM yang diciptakan agar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara bersih dan sehat untuk kehidupan yang lebih baik bagi konsumen maupun masyarakat Indonesia. Panasonic berusaha terus mewujudkan visi dan komitmennya terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui setiap aktivitas bisnis yang dilakukan dan mendukung pertumbuhan perkembangan produk. Yang kedua ada LG Electronics Indonesia. Inovasi yang dilakukan oleh PT LG Electronics terhadap produk AC mereka yaitu dengan meluncurkan produk AC terbaru yaitu LG Silent Air. Produk ini berteknologi interfer yang terbukti lebih hemat listrik dan kesenyapan sepanjang pengoperasian dan desain dengan sentuhan matte. Yang ketiga ada Sharp Electronics Indonesia meluncurkan satu seri terbaru air conditioner yaitu YHY series yang terdiri kapasitas 0,5 PK, 1 PK, dan 1,5 PK. Ketiga produk ini dihadirkan untuk memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi masyarakat yang menginginkan produk pendingin ruangan dengan banyak manfaat. Yang keempat, ada inovasi yang dilakukan oleh PT Samsung Electronics Indonesia pada produk AC yaitu menghadirkan desain AC yang berbeda dari AC pada umumnya. Ada 3 jenis produk dengan inovasi baru yang diluncurkan. Ada 3 jenis produk dengan inovasi baru yang diluncurkan yaitu 360 case, DVM S30HP, dan DVM S Eco 14 HP. Masing-masing perusahaan membuat inovasi yang menarik untuk kenyamanan pengguna dan sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, analisis dari kinerja perusahaan AC di Indonesia yang paling diminati. Yang pertama, PT Panasonic Global Indonesia. PT Panasonic berkomitmen untuk memacu ekspor produk AC dan peralatan rumah tangga ke berbagai negara, dan memulai produksi perdana AC inverter untuk pasar domestik sebagai dukungan program substitusi impor 35% Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
dan melakukan produksi penuh dari bahan mentah hingga produk jadi, serta banyak produk yang tersertifikasi tingkat kandungan dalam negeri sebesar 40%, dan berinovasi melakukan kegiatan ekspor dan substitusi impor untuk pertumbuhan ekonomi. Kedua, PT LG Elektronik Indonesia. PT LG menunjukkan kinerja solid dalam pasar AC dengan rencana ekspansi untuk meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan sebesar 30% dalam sektor solusi udara, dan investasi dalam fasilitas produksi lokal untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri hingga 50% dan mengurangi ketergantungan pada impor komponen. Ketiga, PT Sharp Elektronik Indonesia. PT Sharp Indonesia membangun pabrik baru di Karawang dengan kapasitas produksi yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan menghadirkan teknologi ion plasma cluster yang dapat melumpuhkan virus, bakteri, dan bau tak sedap untuk menyediakan udara bersih dan sehat. Keempat, PT Samsung Elektronik Indonesia. PT Samsung memiliki kapasitas produksi 20.000 unit per tahun untuk produk AC dan menghasilkan Samsung Windfree AC dengan teknologi Windfree Cooling yang memberikan kenyamanan tanpa sensasi dingin berlebihan dan efisiensi energi. Secara keseluruhan, PT Panasonic, PT LG, PT Sharp, dan PT Samsung Elektronik menunjukkan kinerja yang kuat dalam pasar AC di Indonesia dengan strategi inovatif, investasi dalam produksi lokal, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan regulasi lokal. Kesimpulan, hasil dari analisis SCP menunjukkan industri elektronik AC termasuk ke dalam struktur pasar oligopoli ketat karena memiliki pangsa pasar atau market share gabungan yaitu 77,41%, di mana dalam pasar oligopoli ketat 4 perusahaan terbesar memiliki pangsa pasar atau market share gabungan lebih dari 60%. Untuk analisis perilaku, keempat perusahaan AC tersebut berusaha membedakan produk mereka melalui inovasi dan kualitas. Keempat, perilaku perusahaan tersebut mencerminkan adanya diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini muncul pada perilaku pasar oligopoli ketat. Pada analisis kinerja, mengalami pertumbuhan perusahaan lewat inovasi dan kualitas keempat perusahaan AC terbesar di Indonesia.